tim PSM Makassar. Dan inilah line up dari Persija Jakarta asuhan Benny Dolo. Ya, kita melihat ini adalah formasi terbaik dari tim Persija. Kita tidak melihat nama Leonardo Pamahu yang hari ini tidak diturunkan. Dan Pape yang akan bermain dengan Abanda tetap juga mengandalkan Alidin dan juga Bang Omwas depan. Dan juga dengan formasi terbaik mereka yaitu PSM Makassar asuhan Tumpak Ulisi Hitek. Ya, kecuali memang tidak ada Hamdi Hamzah dan juga Samsul Bahri Hairudin yang sekarang masih belum bisa menjadi starter karena baru saja pulih dari cedera otot paha yang sobek. Dan di depan dua terbaik mereka Pak Jungwan Kat papan atas setelah sepanjang putaran pertama selalu berkutat di zona degradasi. Saat lagi tentunya akan segera dilakukan kick off babak pertama dan Oki Dwi Putra baru saja melaksanakan kick off Persija Jakarta melawan PSM Makassar langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta. Diva Tarkas mencoba untuk bermain cepat dari kaki ke kaki dan sebuah pelanggaran dilakukan tadi terhadap Luis Peña. Pemain yang juga bermain di Liga Sepak Bola Meksiko Divisi 2. Luis Peña, Randy Siregar, sebuah crossing, Firman Utina, cukup cermat tadi, Osvaldo Moreno dalam melakukan intercept, Fatur Rahman, Shin Yunjun, playmaker asal Korea Selatan di kubu PSM Makassar, umpan yang tidak tersambut oleh rekannya tadi. Dan Randy Siregar, sebuah crossing dan umpan tadi dimaksudkan kepada Park Jungwan namun tidak tersambut. Back heel dari Firman Utina kepada Farudin Mustafic. Kembali penguasaan bola oleh Persija Jakarta. Muhammad Ilham yang kembali bisa tampil di starting line up kini dengan usaha dan tembakan langsung. Sayangnya masih begitu jauh dari target. Kita melihat bagaimana usaha pertama dari serangan anak-anak Persija Jakarta lewat Ilham. Kita melihat keputusannya untuk melepaskan tendangan sendirian langsung ke gawang. Terkesan oportunis memang. Tapi paling tidak 1 atau nyaris 2 menit kita sudah disuguhi satu partai yang cepat, keras dan berkelas juga dari dua tim yang punya nama besar dalam belantika sepak bola kita. Dua tim PSM dan juga Persija Jakarta yang sama-sama sudah aman dari ancaman degradasi dan juga sudah tidak punya peluang memang untuk masuk berpacu dalam zona juara. Lebih pada soal gengsi memang kita lihat. Gengsi dan reputasi yang ingin diusung oleh kedua tim ini tentunya melahirkan puluhan pemain yang akhirnya memperkuat tim nasional Indonesia dalam sejarahnya. Ya. Baik Persija Jakarta dan juga PSM Makassar, bahkan di antara pemain-pemain tersebut banyak yang menjadi legenda sepak bola. Ya. Dan Heru Nerli yang bergabung dengan Persija Jakarta di putaran pertama ini menjadi bagian dari skuad PSM Makassar. Ya, satu juga catatan penting buat Heru Nerli, ia juga pernah membela Persipura Jayapura. Saya melihat bagaimana karir dia lebih mendapat tempat, lebih hidup bersama PSM Makassar. Dan umpan yang cukup cermat dari Aliudin, Firman Utina dan Aliudin tidak dengan eksekusi sempurna dari kaki kirinya tadi. Firman juga satu roh baru buat skuad Persija ketika bergabung pada putaran kedua ini. Kita melihat gimana satu trupasnya untuk Aliudin di tengah kepungan 3 pemain sekaligus. Satu peluang cukup baik. Park Jungwan dan begitu ketat ditempel oleh Leo Saputra menghasilkan 7 gol di mana 5 ia cetak bersama PSM Makassar sepanjang putaran kedua. Dan 2 bersama Persiba Balikpapan. Kita juga ingat pasti 2 gol bersama Persiba lahir lewat tandukannya. Dan 5 untuk PSM. Menjelaskan bahwa dia sangat produktif bersama Osvaldo Moreno juga. Dan uniknya kedua gol dari Park Jungwan yang diciptakan untuk Persiba Balikpapan, ia ciptakan saat melawan Persija Jakarta. Ya, menarik memang.
Dan ini dia, Tumpak Uli Sihete, pelatih senior yang juga dibantu oleh Tony Ho dan juga Muhammad Asagaf. Jukiwan, Nerli, Fandi Edi, dorong bola ke depan tadi, tidak mampu Heru Nerli untuk bisa menguasai tampaknya. Ismet Sofyan dengan trademarknya pergerakan melalui sisi kanan. Meneruskan bola kepada Serge Emaliu, crossing dari Serge. Kembali jatuh dalam penguasaan Persija, Firman Utina pendek. Bambang Pamungkas semakin mendekati jantung pertahanan dari Persija dan kecermatan dari Heru Nerli melakukan intercept. Dan kini dengan penguasaan bola dan memang memiliki kecepatan meneruskan kepada Osvaldo Moreno. Masih Osvaldo berusaha untuk memberikan bola kepada Park Jungwan sebelum didahului dan kartu kuning atas pelanggaran yang dilakukan oleh Heru Nerli tadi terhadap Leo Saputra. Ya, sedikit nakal kita lihat bagaimana intercept dari Heru Nerli menyongsong satu track ball dari Osvaldo Moreno. Kita melihat sedikit membahayakan gerakan Heru untuk Leo Saputra. 5 menit, kartu kuning. Yang pertama yang beredar dari kantong wasit Dwi Oki. Kartu kuning keduanya musim ini. Harus absen tentunya di pertandingan selanjutnya bagi PSM Makassar, bagi Heru Nerli. Ya, dan mereka akan menjadi tamu di kandang PSPS Pekanbaru. Yunjun, seorang playmaker stylish dari PSM Makassar, Diva Tarkas. Kembali Shin Yunjun, Luis Peña, teruskan bola kepada Osvaldo Moreno. Cukup sulit untuk bisa dijangkau oleh Moreno. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana di sini kerja dari Shin Yujun dan juga Luis Peña yang bermain sangat atraktif sekali di lini tengah dan paling tidak juga satu permainan yang cukup hidup dari kedua pemain ini. Beberapa pemain cadangan dari Persija Jakarta atau pemain pelapis yang tidak bisa bermain atau tidak masuk dalam line up pada hari ini, diantaranya Salim Alaidrus, ada juga Haris Salisbury tadi. Pemain-pemain yang sebetulnya memiliki cukup reputasi besar namun memang sedikit tersingkir dengan penampilan yang terbatas bagi Persija Jakarta musim ini. Ya, hampir sama halnya dengan Heru Nerli juga kita tahu bahwa tidak mendapatkan tempat di Persija dan dia akhirnya memutuskan untuk berpindah ke PSM Makassar dan sekarang dia mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Dan suatunya juga tentu juga suatu partai yang sangat emosional karena dia juga ingin menunjukkan kepada publik Jakarta bahwa dia juga seharusnya pantas sebagai pemain inti di tim Persija. Dan Heru memang sudah memberikan bukti dalam sederet partai. Ya. Ketika dia terus menjadi tulang punggung dengan penampilan yang sangat atraktif, agresif juga. Dan juga ada 2 gol yang dia kontribusikan untuk Juku Eja. Ismet Sofyan langsung dengan eksekusi tembakan langsung, sedikit ambisius dari Ismet. Ya, kita tahu bahwa memang Ismet mempunyai tendangan yang sangat baik, namun kita lihat di sini dengan emosional dia melakukan tendangan dari jarak yang sangat jauh, ingin mencoba bagaimana di menit-menit awal ini memberikan satu shock terapi, namun memang arah tendangannya masih belum begitu tepat. Yang kita saksikan atau kita dengarkan tadi instruksi dari Maman Suryaman untuk meminta Ismet Sofyan bersabar dalam bermain. Farudin Mustafiq, Firman Utina, kita melihat memang duel kedua tim juga banyak bersumber dari bagaimana kontribusi dari para pemain yang beredar di lini kedua. Ya. Yang kita tahu PSM selain Diva yang sama-sama punya kelebihan menyerang dan bertahan sama bagusnya, mereka juga punya Luis Peña yang bagus dalam bertahan dan mereka juga punya Shin Hyujun yang bagus dalam menyerang. Dan sebaliknya kita melihat di skuad Persija selain Mustafiq Farudin juga ada Firman yang kita lihat agak sedikit melar badannya. Arya, VV. Usaha dari Mustafiq tadi.
pemain etnis Bosnia yang lahir di Serbia. Ya, dan sekarang sudah mengantongi paspor Singapura. Memperkuat tim nasional Singapura sebanyak 42 kali, cetak 5 gol bagi negara barunya. Dan dalam beberapa kesempatan berwawancara sangat menikmati bermain di Liga Indonesia. Ya, Dengan jumlah pendukung yang begitu betul. antusias dan banyak. Ada memang sederet pemain asing, terutama yang berasal dari kawasan Asia, yang beredar di Jarum Indonesia Super League. Sangat terkagum-kagum dengan atmosfer yang beredar di Indonesia. Leo Saputra kesempatan di dalam kotak penalti kini. Namun kesigapan dari Syamsidar tadi dalam menghalau bola. Ya, satu usaha crossing tadi yang akan diberikan kepada Emmanuel Search, namun kita lihat bagaimana kesigapan Syamsidar mampu menghalau bola. Dan kita belum begitu melihat bagaimana produktivitas kedua sayap dari Persija yang biasanya mereka selalu memberikan kontribusi yang baik pada striker-strikernya, namun masih dalam kondisi yang belum berani untuk melakukan suatu tekanan demi tekanan. Park Jungwon kini di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta menciptakan ruang tembakan langsung, hampir saja mencetak gol ketiganya musim ini ke gawang Persija Jakarta. Ya, saya pikir sebuah akselerasi pribadi yang cukup bagus, cukup berani, cukup percaya diri dari Park Jungwon. Lihat bagaimana dia dalam bayang-bayang ketat dari Herman Abanda masih bisa melepaskan tendangan. Andi Edi tadi menghalau bola. Fatarkas kini. Randy Siregar. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Muhammad Ilham. Ya, walaupun memang sedikit terlambat tadi wasit meniup peluitnya, namun kita lihat memang satu kesalahan dari seorang Ilham yang menggait. Ya, ini dia satu pelanggaran terhadap Randy Siregar. Sedikit nakal kita lihat Ilham. Randy, satu back sayap masa depan Indonesia. Terakhir membela timnas Indonesia dalam medium SEA Games di Laos. Crossing dari Randy Siregar di dalam kotak penalti. Juki Wan kehilangan kontrol bola walaupun memiliki kesempatan dan posisi yang sangat baik tadi untuk bisa mengancam gawang dari Persija Jakarta. Sebuah peluang yang terbuang dari PSM Makassar. Ini Persija melalui Aliudin dengan kecepatan yang menjadi andalannya. Sudah berhasil menusukkan bola kepada Bambang Pamungkas, namun mendarat di kaki Muhammad Ilham dengan kelincahan dan crossing di dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas masih belum diberikan keberuntungan untuk bisa mencetak gol. Iya, satu crossing sangat baik tadi dari Ilham ke lini tengah dalam kotak penalti. Bagaimana tadi Bambang melakukan kontrol bola dengan dada di udara. Ya, baik sekali, namun akurasi sepakannya masih meninggi di atas mistar daripada gawang Syamsidar. Ya, dan yang juga penting adalah bagaimana ada ruang yang kosong di sektor kanan pertahanan PSM. Ketika Randy Siregar terlambat kembali, ada Luis Peña di situ, juga tidak bisa menutup gerakan dari Ilham. Dan satu asisnya cukup bagus untuk DP tadi. Pincang-pincang Herman Abanda. Tampaknya terkena ganjalan dari Park Jungwon tadi. Ini kembali penguasaan bola oleh PSM Makassar Shin Yun Jung. Memberikan umpan terobosan, sayangnya tidak menjangkau Osvaldo Moreno yang tampak sedikit gusar. Farudin Mustafic. Search Emaliu. Aliudin dengan ruang gerak. Bambang Pamungkas juga menciptakan ruang gerak bagi dirinya melebar. Farudin Mustafic crossingnya membentur kaki Fatur Rahman tadi. Ya, sudah mulai terlihat bagaimana kerja dari sayap-sayap Persija memang saat ini semakin diandalkan. Dan satu hal yang sangat menarik, kita lihat bagaimana Emmanuel Search lebih banyak beredar di sektor sayap sebelah kanan. Dan kadang-kala dia berpindah tempat dan bertukar tempat dengan Aliudin. Ini sedikit mungkin bisa merepotkan juga lini pertahanan dari Makassar. Ya, rotasi posisi yang paling tidak bisa menyeruak konsentrasi dari anak-anak PSM. Crossing dan tandukan dari Bambang belum mengancam gawang dari Syamsidar. Jukiwan penuh dengan penguasaan kini. Cari rekannya. Ya, cukup tenang kita lihat mantan pemain Pohang Steelers ini. Randy Siregar melebar. Heru Nerli berpindah posisi dengan mobilitas yang besar yang ia perlihatkan sejauh ini. Masih Heru Nerli
berusaha untuk melewati Leo Saputra dengan sebuah crossing dan sebuah flick tadi yang cukup baik sebetulnya dari Park Jungwon. Walaupun tidak menjangkau Osvaldo Moreno, belum diintercept tadi oleh Papa Abdutore. Diva Tarkas. Pelanggaran dilakukan oleh Diva Tarkas tadi. Juga adalah seorang gelandang muda. Dan uniknya, PSM Makassar adalah tim dengan usia rata-rata termuda yaitu 23,8 tahun. Ya, dan sekali lagi kita harus sebutkan bahwa the real young guns itu adalah PSM Makassar. Dengan average umur, dengan rata-rata usia 23,8 tahun. Serge Emaliu, pergerakan dari lini tengah, cari rekannya. Mustafic, Ismet Sofyan. Crossing Ismet diagonal. Aliudin. Dan Serge Emaliu tidak dengan eksekusi terbaiknya begitu jauh melenceng dari target. Ya memang tidak banyak peluang yang dimiliki oleh Serge Emaliu karena memang dia lebih banyak bermain melebar, dan pada saat dia masuk ke dalam, kita lihat bagaimana satu back pass heading yang sangat baik dari seorang Aliudin, namun kita lihat akurasi sepakan tidak begitu baik dilakukan oleh Emaliu Serge sehingga akhirnya hilanglah kembali peluang dari tim Persija. Heru Nerli kembali mencoba mengancam, melewati Ismet Sofyan dengan cukup cemerlang, memberikan sebuah crossing, bahkan terlampau deras tadi tampaknya crossing yang diberikan oleh Heru Nerli. Ya, cukup atraktif kita lihat gimana Heru Nerli membuka serangan, dan kita melihat pergerakan dia juga yang juga sangat atraktif dari sektor kanan, bahkan juga dari sektor kiri, menjelaskan bagaimana Heru Nerli, satu nama yang pantas diwaspadai oleh skuad Persija. Tadi kita juga melihat sosok dari Tony Ho. Yap, ada juga Asagaf di situ, yang berada di bench Jukweja PSM Makassar. Farudin Mustafic, Firman Utina tampaknya putuskan mengangkat kaki terlampau tinggi, walaupun terhindar benturan dengan Fandi Edi tadi. Ya, satu pemain muda yang diplot untuk menjadi starter menggantikan pos yang ditinggalkan Hamdi Hamzah. Kita melihat bagaimana Samsul Khairuddin, satu nama yang menjadi langganan skuad timnas kita, masih belum begitu prima dari cedera otot pahanya yang baru saja pulih. Dengan 21 penampilan sepanjang musim ini merupakan jumlah paling sedikit dari Samsul Khairuddin dalam persentase. Ya, kita baru tahu bahwa Samsul baru kembali merumput pada saat mereka mengalahkan Persiwa Wamena 2-1. Itu pun hanya dengan durasi lebih kurang 20 menit. Dan tumpak bersama Tony Ho masih belum mau berjudi untuk memainkan Samsul sebagai starter. Karena kita tahu di tengah juga ada nama yang cukup mumpuni. Ada Luis Peña, juga ada Shin Hyun Jun. Serge Emaliu kembali dengan pergerakan lini tengah dan kecermatan dari Randy Siregar dalam melakukan intersepsi tadi. Tidak berhasil dikuasai oleh Park Jungwon. Mustafic. Leo Saputra, bola diagonal, Bambang Pamungkas tidak berhasil menjangkau. Kembali dalam penguasaan Mustafic. Leo Aliudin, back heel tadi. Shin Junjun tampaknya lebih dahulu membaca maksud dari Aliudin. Kita memang melihat alur serangan anak-anak Persija ketika Ismet dan juga Leo tidak begitu atraktif menyisir bola dari sektor sayap, tidak begitu mumpuni memang. Kembali duel di sisi sayap, kali ini dimenangkan oleh Ismet Sofyan dan kembali Shin Junjun melakukan intersepsi dari lini tengah. Diva Tarkas dan mengenai tangan dari Osvaldo Moreno walaupun tidak ada aba-aba atau peluit wasit sebelum akhirnya
Kini ditiup peluit oleh Oki Dwi Ya, Putra. kembali memang pelanggaran yang sedikit telat oleh wasit. Namun kita lihat sebenarnya bola juga tadi sebenarnya lebih dulu dapat dikuasai oleh Persija. Namun ini adalah keuntungan bagi Persija. Namun wasit memutuskan bahwa ini harus dilakukan pelanggaran. Kita lihat bagaimana sekarang Persija sebenarnya lebih banyak mengandalkan sayap-sayapnya. Di mana juga Emil Ham juga kerap sekali keluar dari sayap. Bambang Pamungkas dengan ruang gerak tembakan langsung. Sayangnya tepat mengarah pada pelukan Syamsidar. Ya, percobaan pertama cukup baik. Kita melihat bagaimana yang kedua saya pikir. Melewati Randy dan ini dia. Satu kontrol, satu tendangan. Dengan akurasi yang cukup bagus. Tapi kita melihat posisi Syamsidar juga bagus. Park Jungwon cukup ulet untuk bisa mempertahankan penguasaan bola. Dan memang sebuah pertarungan yang cukup alot dengan Herman Abanda kita saksikan. Oh, tampaknya menolak Herman Abanda uluran tangan dari Park Jungwon tadi. Sesuatu yang tidak perlu terjadi sebetulnya antara kedua pemain ini. Memang terlihat jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Park Jungwon. Betul sekali, namun kita lihat memang walaupun pelanggaran sudah dilakukan, kita lihat bagaimana gerak tangan yang diberikan oleh Park Jungwon untuk memberikan maaf, meminta maaf, namun tidak diterima oleh Abanda, namun sedikit kurang profesional menurut saya. Ya, satu uluran tangan, sebuah niat baik tentu saja ada di situ. Lepas Papa Abdul Tore tadi. Tore, main asal Senegal. Kita di sini bagaimana memang sedikit agak kesulitan Persija untuk memainkan bola karena kita lihat zone marking dari anak PSM Makassar cukup baik. Ya. Mereka tidak mengambil langsung di tempat permainan dari Persija, mereka menunggu. Ya, mereka juga dengan secepatnya melakukan satu counter attack dengan kemampuan dari lini tengah yang sangat baik di Fatarkas. Bagaimana juga di sana juga ada Hernerli dan juga Jo Ki-hwan atau Shin Hyun yang bermain sangat baik di sektor tengah. Dan bahkan sekarang kita lihat akhirnya dengan kesalahan sendiri Persija, bola kembali dikuasai oleh PSM Makassar. Kalau tadi bola dari Randy Siregar oleh Leo Saputra. Masih kembali Randy Siregar. Shin Yun Jun. Masih Shin Yun Jun. Berusaha berkelit dari Farudin Mustafic. Pelanggaran yang akhirnya berbuah pada pemberian kartu kuning bagi pemain asal Persija ini. Begitu gusar atas pemberian kartu kuning oleh wasit Oki Dwi Putra Farudin Mustafic. Ya, dan kita melihat bagaimana reaksi yang cukup berlebihan dari Mustafic Fahrudin. Ya, sebuah sodoran kaki kanan dari Mustafic mengganggu pergerakan stylish dari Shin. Dan itu persis di depan mata Oki Dwi Putra. Sebuah servis yang pertama saya pikir dalam durasi 23 menit ini kita melihat dengan jarak tembak yang lumayan ideal di sini. Beberapa pemain bersiap kita saksikan, diantaranya Shin Yun Jun dengan sebuah pergerakan yang akhirnya menghasilkan situasi set piece ini, dan juga Park Jungwon, dua pemain asing asal Korea Selatan yang membantu mendongkrak prestasi dari PSM Makassar di putaran kedua ini. Bersiap Park Jungwon langsung dan membentur pagar pemain mengenai kepala Serge Emaliu tampaknya. Namun di Fatarkas pergerakan di kotak penalti terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran dalam pengamatan wasit tadi. Benturan dengan Firman Utina. Dan masih terkapar kita saksikan di Fatarkas. Ya, Kembali harus kita saksikan melalui tayang ulang sebuah tarikan dari Leo Saputra. Ya, dan kita lihat memang suatu tackling, ya dia ditarik dan dia diganjal, dan ganjalan itu tidak mengenai bola sedikit pun. Kita melihat memang ini sebenarnya mutlak menurut saya adalah suatu pelanggaran yang harus diberikan dengan pelanggaran penalti. Namun kita lihat keputusan wasit berbeda. Kita saksikan cukup besar reaksi dari pemain-pemain PSM.
dalam memprotes keputusan dari Oki Dwi Putra untuk tidak memberikan pelanggaran penalti. Kita melihat memang ada dua temuan ketika bagaimana Diva ditarik kaosnya tadi, bermula lewat Leo Saputra, sebelum kemudian sebuah dorongan dari Firman Utina yang menyebabkan Diva kemudian terguling. Sayang memang tidak begitu jeli keputusan dari Oki Dwi Putra dalam mencermati kejadian ini. Shin Yunjun mampu mengecoh Leo Saputra walaupun akhirnya ada pelapis yaitu Farudin Mustafic. Ini Firman Utina dan Ismet Sofyan. Cari rekannya Ismet, membentur Heru Nerli. Ya, memang sedikit sulit kita lihat bagaimana pergerakan dari sektor tengah dan ke depan dari tim Persija yang sedikit kurang, dan zone marking yang cukup berhasil menurut saya bagaimana dijalankan anak-anak dari PSM Makassar. Mereka langsung melakukan pressing apabila pemain-pemain Persija masuk ke daerah pertahanan yang mendekati kotak penalti, namun zone marking yang dilakukan saya pikir cukup berjalan dengan baik. Kita saksikan kini sebuah ketegangan antara Heru Nerli dan juga Firman Utina. Walaupun sebelumnya kita tidak melihat sebuah tayangan konflik antara kedua pemain ini, kita saksikan reaksi antara keduanya, dan kini kartu kuning bagi Firman Utina terhadap insiden yang baru saja terjadi. Ya, kita melihat memang respon dari Heru Nerli. Dia melihat ada benturan dari Firman, dan kita melihat bagaimana usaha yang saya pikir sangat fair, sangat sportif. Kita saksikan memang Heru Nerli melakukan sebuah pelanggaran jelas, dan pembalasan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Firman Utina. Ya, ini adalah indikasi kartu kuning yang diberikan oleh Oki. Namun saya melihat seharusnya kedua pemain lah yang mendapat kartu kuning, bukan hanya satu, karena kita lihat bagaimana tindakan Firman itu adalah provokasi dari Heru sebelumnya, Heru Nerli. Dan Heru sebelumnya sudah juga mengantongi satu kartu kuning. Mustafic, Muhammad Ilham, main berasal dari Makassar. Kini Firman Utina dengan crossing. Ada Aliudin memberikan kepada Serge Emaliu, dipotong tadi oleh Diva Tarkas. Walaupun kembali berhasil recovery pemain-pemain Persija, kini melalui crossing Ismet Sofyan mengangkat bola, dan Randy Siregar akhirnya datang untuk melapis pergerakan yang sudah dilakukan oleh Aliudin tadi. Dan kita melihat memang beberapa serangan-serangan Persija kerap bersumber dari sektor kiri dengan bola-bola lob. Siap Firman Utina. Tore berusaha untuk memberikan kontribusi dari situasi set piece dan sebuah tinjuan bola terhadap atau dilakukan oleh Syamsidar tadi. Berusaha untuk melewati Ismet Sofyan. Lebih cerdik Ismet Sofyan. Crossing ia layangkan. Dan hampir saja sebuah pantulan bola yang jatuh di kaki Aliudin tadi. Ya, lagi-lagi kita lihat sektor sebelah kiri PSM Makassar yang sedikit mendapat bulan-bulanan bagi tim dari tim Persija. Dan kita lihat bagaimana crossing tadi yang sangat merepotkan dari Ismet Sofyan, dan tangkapan dari Syamsidar yang kurang baik. Namun masih beruntung bola rebound tadi kembali bisa dikuasai oleh Syamsidar. Dan juga sedikit kaget kita lihat Aliudin tadi. Aliudin cukup cerdik, berusaha untuk meninggalkan Randy Siregar yang cukup cepat untuk bisa memblok usaha crossing dari Aliudin tadi. Penampilan yang cukup baik sejauh ini dari pemain muda yang pernah bermain bagi Persikota Tangerang. Serge Emaliu, Farudin Mustafic kehilangan keseimbangan tadi. Kembali Ismet Sofyan, Muhammad Ilham, dan Shin Yunjun. Sebuah pergerakan yang kembali cukup mempesona dari pemain yang satu ini, dan umpan yang juga begitu akurat. Walaupun dorongan bola dari Park Jungwon tadi kurang begitu bertenaga. Ya, kita lihat bagaimana satu pandangan atau visi bermain yang sangat baik
dari Shin Yujun tadi langsung memberikan umpan jauh pada Park Jung-hwan. Kita lihat suatu counter attack yang sangat cepat, namun sayang sekali Park Jung-hwan masih tidak bisa melakukan eksekusi dengan baik. Ya, beberapa kali kita melihat memang Shin tampil dengan pergerakan-pergerakan yang sangat atraktif, dengan umpan-umpan yang juga terjaga akurasinya. Ini Bambang Pamungkas bisa untuk melewati Randy Siregar. Tarungan antara kedua pemain senior dimenangkan kini di pantulan bola gol. Akhirnya apakah gol ini akan diberikan untuk Bambang Pamungkas ataukah sebuah gol bunuh diri? Masih harus kita saksikan. Namun akhirnya Bambang Pamungkas kembali berperan dalam terciptanya gol yang memberikan keuntungan 1-0 kini bagi Persija Jakarta. Satu kesalahan dari Randy Siregar yang tidak bisa mengawal Bambang dengan baik dan akhirnya Bambang mampu masuk ke dalam kotak penalti. Walaupun memang ini adalah indikasi gol bunuh diri, namun usaha dari Bambang sangat baik dan paling tidak ini bisa sedikit menghilangkan paceklik gol dari seorang Bambang Pamungkas. Ya, kita juga melihat bagaimana Randy yang tidak begitu bagus markingnya dalam mengawal pergerakan dari BP. Ya, menerpa kaki, saya pikir Jo Ki-hwan. Kita lihat dalam gerakan lambat BP, dribblingnya dan satu sontekan. Ya, Menerpa atau terbelokkan bola oleh kaki dari Jo Ki-hwan. Pada saat yang sama posisi Samsidar juga sudah mati langkah. Merupakan keputusan wasit dan juga pengawas pertandingan untuk memutuskan siapa yang mencetak gol ini. Namun dalam pengamatan kami terjadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh Jo Ki-hwan. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ada usaha dari Bambang di situ. Usaha yang begitu besar dari Bambang Pamungkas untuk terciptanya gol tersebut. Kembali saat orang membicarakan mengenai mandulnya Bambang Pamungkas, kita saksikan kembali dengan perannya. Dan tampaknya memang diberikan kepada Bambang Pamungkas gol tersebut. Untuk apabila keputusan tersebut berjalan, ini merupakan gol ke-10 Bambang Pamungkas musim ini dan 125 sepanjang karir profesionalnya di Liga. Dan Samsul Khairuddin kita saksikan tadi bersiap, akankah ia diturunkan menjadi pemain pengganti? Pelanggaran oleh Firman Utina tadi. Peña kini menghadapi bola. Kita melihat bagaimana dua defender yang sama-sama jangkung. Herman mengawal Jo Ki-hwan. Clearance tadi dari Serge Emaliu tidak berperan sebagai target man dalam beberapa partai belakangan. Ya, dan juga perlu kita cermati bagaimana rotasi posisi di lini depan Persija Jakarta cukup merepotkan konsentrasi perhatian dari pemain-pemain belakang PSM. Dan siapapun, kapanpun bisa beredar di mana saja, termasuk pergerakan dari BP tadi ketika tiba-tiba dia berada di sektor kanan pertahanan PSM. Muhammad Ilham. Leo Saputra. Bambang Pamungkas mengakhiri paceklik gol. 12 pertandingan dan 789 menit. Ismet Sofyan. Ya, kembali kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Firman Utina. Firman juga harus sudah mulai sedikit berhati-hati harusnya, karena kita tahu dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Ya. Saksikan sebuah bentrokan dan Ali Yudin tampaknya telah berada dalam posisi offside tadi.
Ismet Sofyan. Mustafic. Sementara bisa diatasi Randy Siregar. Farudin Mustafic. Tembakan langsung menyusur tanah, tidak cukup untuk bisa menaklukkan Syamsidar dari pemain asal Singapura tersebut. Diva Tarkas melebar, Park Jungwan, crossing Park Jungwan pada tandemnya Osvaldo Moreno, berusaha untuk memberikan flick tadi kepada Diva Tarkas, namun lebih mengarah kepada Muhammad Yasir tadi. Ya, memang jarak yang begitu jauh tadi kita lihat, walaupun bola mampu diberikan kepada Osvaldo Moreno, namun kita lihat jarak yang begitu jauh dari Diva Tarkas yang sedikit terlambat dari second line untuk menyambutnya. Dan begitu rapatnya pertahanan dari Persija memang masih sedikit sulit untuk ditembus. Kita lihat bagaimana sekarang udah disekuan seorang Samsul Hairudin untuk memasuki lapangan. Sebuah respon dari Tumpak dan juga Tony Ho. Kita menantikan siapa yang ditarik. Saya pikir Diva Tarkas. Muhammad Ilham, Aliuddin, kerjasama antara kedua pemain cukup baik di dalam kotak penalti dari PSM Makassar, bukan pelanggaran. Bisa diambil dengan cukup baik tadi oleh Fatur Rahman. Sim Yun Jun, masih Shin. Ada Osvaldo Moreno, semakin mendekati gawang dari Persija Jakarta. Osvaldo berusaha membuka ruang. Park Jungwan, masih Park Jungwan, tembakan langsung dan masih melenceng sedikit saja dari gawang Yasir. Ya, cukup tenang kita lihat Park mencoba memplacing bola. Bagaimana sebuah bola sodor, dan ini dia masih melenceng. Kita lihat paling tidak ada konfidensi yang cukup bagus dari Park Jungwan. Dan ini dia Samsul, satu legenda hidup dari PSM. Oh, justru Shin Yun Jun yang akhirnya ditarik keluar untuk digantikan oleh Samsul Khairuddin. Keputusan yang saya pikir perlu dipertanyakan dari tim teknis PSM Makassar. Shin yang lebih punya visi dan kerap menyodorkan asis buat siapapun yang beredar di depan, justru ditarik keluar. Mustafic, Bambang Pamungkas, Randy Siregar, Cikiwan pada Fandi Edi, Fatur Rahman, Luis Peña. Sentuhan pertama dari Samsul Bahri Khairuddin kepada Randy Siregar. Diva Tarkas, Samsul Bahri kembalikan kepada Diva Tarkas, berusaha melewati dengan 3 pemain kembali Samsul Khairuddin. Luis Peña, Park Jungwan, Osvaldo Moreno memutar badan, tembakan langsung dan masih belum menemui target. Bagus kita lihat bagaimana Moreno. Satu kecerdikan dari kedua striker PSM yaitu Park Jungwan juga Moreno, mereka mampu mencari space untuk jarak tembak dan itu selalu bisa mereka dapatkan karena memang kita lihat penjagaan yang tidak begitu rapat dari lini pertahanan dari Persija. Inilah yang harus diperhatikan apabila pada saat mereka mampu mendapatkan satu sudut tembakan yang pas mengena dan mengarah gawang, ini sangat berbahaya tentunya. Ini giliran Persija melalui Aliuddin dan Bambang Pamungkas. Usaha tampaknya Bambang tadi berusaha memberikan sebuah assist, namun tidak dibaca oleh lini kedua. Samsul Bahri Khairuddin, bola terobosan. Lebih dahulu menjangkau Ismet Sofyan. Cukup tenang dari Ismet. Ini Tore. Abanda pada Leo Saputra.
Bambang. Leo dan Mustafic. Firman Utina kurang cermat, namun jatuh kembali dalam penguasaan pemain Persija. Firman Utina. Ilham. Mustafic. Aliudin kembali melalui posisi atau pergerakan melebar. Crossing. Mampu dihalau oleh Fandi Edi. Samsul Bakri. Fatur Rahman. Kembali pada Samsul Bakri, Khairuddin. Fatur Rahman. Osvaldo Moreno. Penetrasi. Dan jalan dari Ismet tadi mengakhiri usaha dari Osvaldo Moreno. Keunggulan Persija Jakarta diciptakan oleh gol Bambang Pamungkas yang mengakhiri paceklik golnya. Ya, sebuah gol yang datang setelah persis 3 bulan dalam durasi atau dalam interval waktu 789 menit. BP belum juga bisa mencetak gol ketika gol terakhirnya lahir pada saat Persija mengalahkan Bontang FC 3-0 pada 27 Januari. Dan crossing yang sangat bagus dari Park Jung-wan. Dan Osvaldo Moreno masih belum bisa berhasil untuk menyelesaikan umpan tersebut. Ya, satu visi sangat baik. Kita lihat bagaimana tadi umpan Park Jung-hwan berada di belakang dari center back. Abana juga Pape Toure. Kita lihat bagaimana sayang sekali satu kontrol bola yang sedikit jauh dari kakinya. Moreno tidak bisa memaksimalkan menjadikan gol dan mampu sedikit diblok oleh Yasir tadi. Juga tidak dalam situasi yang seimbang. Kita melihat bagaimana posisi dari Moreno. Sehingga kontrol dari Moreno juga tidak begitu bagus kita lihat tadi. Ilham dicuri oleh pemain-pemain PSM kembali. Park Jung-wan berikan pada Samsul Bakri, Khairuddin. Umpan terobosan dimaksudkan kepada Park Jung-wan. Walaupun mengacukan jempol kepada rekannya namun tidak menjangkau. Selamat untuk sementara Muhammad Yasir. Beberapa kali memang sempat terancam. Ismet Sofyan. Kembali Ismet Sofyan. Abanda Mustafic dan kembali Ismet Sofyan. Ya, sedikit menurunkan tempo. Kita lihat Persija. Cermat tadi Mustafic memberikan bola pada Firman Utina. Kini dengan pergerakan Bambang Pamungkas mencari, menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri. Memberikan pada Aliudin. Aliudin tembakan kaki kiri sedikit saja di atas gawang Samsidar. Ya, satu permainan sangat baik tadi kita lihat pada saat Persija memainkan tempo. Dan setelah pemain dari PSM sedikit kehilangan keseimbangan dan mereka langsung melakukan suatu penetrasi yang sangat cepat melalui Firman, Bambang, dan Aliudin. Namun kita lihat bagaimana satu sepakan dari Aliudin masih meninggi di gawang dari Samsidar, tidak bisa menambah keunggulan. Mustafic. Serge Emaliu. Dia berhasil menguasai bola tadi. Fatur Rahman. Potong kembali pergerakan Heru Nerli oleh Ismet Sofyan. Kerap kita saksikan duel antara kedua pemain ini di sisi sayap. Ya, dua pemain yang sama-sama dikenal punya agresivitas yang bagus. Heru dan juga Ismet Sofyan. Kini Ismet dengan bola jauh tidak menjangkau Aliudin. Terlampau sulit tadi. Cepat dilakukan distribusi kepada Randy Siregar. Mendorong bola ke depan. Kontrol bola yang begitu prima dari Park Jung-wan. Umpan terobosan sayangnya bisa diantisipasi tadi oleh Herman Abanda.
Serge Emaliu. Bambang Pamungkas. Umpan terobosan yang cukup baik. Aliudin membuat Juki Wan kehilangan keseimbangan. Namun eksekusinya masih melebar dari gawang Syamsidar. Ya, saya melihat bagaimana dalam interval 2 menit Aliudin melakukan 2 gerakan yang saya pikir kelas. Sebuah capping yang sangat bagus. Dan Joe, kita melihat tersungkur-sungkur, kehilangan keseimbangan dan space yang begitu bagus yang didapatkan Aliudin. Sayang memang menerpa mistar dari Syamsidar. Ya, Tetapi kita disuguhi sebuah penampilan yang saya pikir sangat-sangat percaya diri dari Aliudin. begitu cerdik. Serangkaian pergerakan yang menarik dari pemain-pemain Persija Jakarta. Sayang Aliudin tadi penyelesaiannya harus membentur tiang gawang. Dan kini tambahan 1 menit di babak pertama ini. Umpan jauh dari Juki Wan, Osvaldo Moreno dan Park Jung-wan mencoba untuk melakukan kerjasama di lini depan. Oh, dicuri tadi dengan begitu cerdik oleh Leo Saputra. Kembali Bambang Pamungkas, pergerakan pemain-pemain Persija walaupun akhirnya dibaca oleh Juki Wan. Ya, yang juga kita bisa cermati adalah ketika PSM harus kehilangan seorang Shin Hyun Jun yang ditarik keluar lapangan. Kita melihat ada sedikit roh yang hilang dalam skuad Juku Eja ini. Pada saat serangan-serangan mereka tidak lagi inspiratif. Iva Tarkas crossing kepada Juki Wan yang tinggi. Sayangnya tidak bisa meneruskan bola kepada Park Jung-wan tadi. Heru Nerli. Masih Heru Nerli. Crossing dilepaskan oleh Heru Nerli dan tidak disambut oleh sebuah tandukan yang menyelesaikan bagi Osvaldo Moreno. Tidak begitu deras memang. Dan akhirnya wasit Oki Dwi Putra meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di mana Bambang Pamungkas mengakhiri paceklik gol 789 menit tidak mencetak gol dan akhirnya sebuah suguhan dari Bambang memberikan keunggulan